Hai, saat teduh yuk. Pernah gak sih kamu ngerasa overwhelmed dan burnout dalam kehidupanmu? Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, atau mungkin bahkan dalam pelayananmu. Nah, apa sih yang Alkitab katakan tentang hal ini dan gimana caranya kita menghadapi situasi seperti ini? Alkitab sendiri mencatat ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami hal ini, mengalami burnout ini. Nah, burnout adalah perasaan yang lebih dari sekedar kelelahan. Perasaan burnout adalah momen dimana kita melakukan hal yang kita sukai, tapi bahkan kita udah gak ngerasa apa-apa terhadap hal itu. Burnout adalah momen ketika kita tuh benar-benar udah gak ada energi rasanya, benar-benar udah habis, kering rasanya. Dan ada beberapa tokoh di Alkitab yang tercatat mengalami hal seperti ini. Sama seperti Elia ketika dia selesai menurunkan api dari surga, dia beberapa momen setelah itu Elia berlari, Elia pergi ke padang gurun dan dia menyerah. Elia berkata, "Tuhan, cukup, ambil nyawaku." Nah, ini yang burnout bisa buat ke diri kita, bahwa ketika kita merasakan ini, kita merasa seperti udahlah, aku mau nyerah, aku mau berhenti aja. Tapi itu hanya kebohongan-kebohongan yang digunakan oleh musuh untuk mengarahkan kita kepada kekeringan secara spiritual, kepada kekeringan rohani. Jangan dengarkan hal tersebut. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk merespon burnout yang kita rasakan ini? Nah, pertama, kita benar-benar perlu embrace atau benar-benar mengakui bahwa kita sedang mengalami burnout. Itu gak apa-apa. Kebanyakan dari kita ketika kita mengalami burnout dan ketika kita mau menyerah, kita selalu berkata, wah gak bisa nih, kalau aku menyerah di sini aku gagal, kalau aku gagal aku bukan siapa-siapa, kalau aku bukan siapa-siapa apa yang harus aku lakukan? Nah, firman Tuhan gak berkata seperti itu. Yesus sendiri mengakui, Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Kalau Yesus memahami situasi dan kondisi di mana kita bisa merasa letih, lesu, merasa benar-benar burnout, berarti ketika kita merasakan burnout itu adalah hal yang wajar. Ketika kita merasakan burnout itu nggak mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Oke? Dan yang kedua, setelah kita mengembrace, kita mengakui situasi kita dan merasa damai dengan hal itu, datang ke Tuhan. Karena sekali lagi Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku. So, datang ke Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama untuk apapun yang kita rasakan, datang sama Tuhan. Ketika kita merasa burnout, datang sama Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk take a step back, mundur sejenak, istirahat sebentar. Aku suka banget di Lukas, waktu Tuhan Yesus, waktu orang-orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan Yesus berbicara dan membawa setiap orang-orang sakit kepada Yesus, Tuhan Yesus pergi dari situ ke tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Terkadang kita mengalami ini juga, mengalami burnout juga di pelayanan. Kita ngerasa kayak, udah gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena our cup runs dry. Karena cawan kita udah kering, kita perlu diisi lagi. Nah, itu adalah momen yang baik untuk kita step back, untuk mengakui bahwa saya lagi burnout. Oke, saya mau step back dulu, saya mau benar-benar bangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau datang benar-benar cari Tuhan, minta Tuhan yang isi saya kembali. Itu yang harus kita lakukan ketika kita merasa burnout atau kita merasa benar-benar kelelahan, overwhelmed dengan situasi yang terjadi. Datang sama Tuhan. Gak apa-apa kok untuk kita ngulang lagi dari awal. Gak apa-apa kok untuk kita berhenti sejenak dan mundur ke belakang. Gak apa-apa sama sekali. Bukan berarti kita gagal, tidak. Berarti kita mengakui bahwa emang kita gak bisa sendiri, kita butuh Tuhan. Jadi ketika teman-teman kita semua merasa burnout, yuk datang sama Tuhan. Turunkan ego, jangan jadi sombong. Belajar untuk serahkan, belajar untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Bahwa memang kita gak bisa sendiri, kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus. Dan percaya ketika kita
mengakui hal itu, ketika kita embrace itu dan menerima, Tuhan sendiri akan memberi kekuatan, damai sejahtera, sukacita buat kita. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu beda dengan apa yang dunia tawarkan. So, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita sama-sama balik lagi sama Tuhan.